Judul, Bonekanya Bisa Bergerak, Bagian 1. Pindah ke kota kecil. Jody dan Mark adalah saudara kandung yang baru pindah ke kota kecil bernama Millville setelah ayah mereka mendapatkan pekerjaan baru di sana. Kota ini sangat berbeda dari kota besar tempat mereka sebelumnya tinggal. Lebih sepi, lebih tenang, dan tampaknya penuh dengan misteri. Mereka berdua merasa cemas tetapi juga penasaran untuk mengeksplorasi lingkungan baru mereka. Bagian 2. Penemuan di toko antik. Saat menjelajahi kota, Jody dan Mark menemukan sebuah toko barang antik yang aneh dan menarik perhatian mereka. Toko itu penuh dengan berbagai barang langka dan kuno, dari buku-buku tua hingga perabotan vintage. Di sudut toko, mereka menemukan sebuah boneka kayu tua dengan ekspresi wajah yang sangat aneh. Boneka itu, yang mengenakan pakaian zaman dahulu, tampak seperti sesuatu yang keluar dari cerita horor. Meskipun boneka itu membuat mereka merasa tidak nyaman, rasa penasaran dan dorongan untuk memiliki barang unik membuat mereka membelinya. Mereka merasa boneka itu mungkin akan menjadi tambahan menarik untuk kamar mereka. Bagian 3. Perilaku boneka yang aneh. Setelah boneka tersebut tiba di rumah, hal-hal mulai terjadi yang membuat Jody dan Mark merasa semakin takut. Boneka itu tampak bergerak secara misterius, muncul di tempat yang berbeda dari sebelumnya, berdiri tegak di tengah malam, dan bahkan tampak seolah-olah mengamati mereka. Tindakan-tindakan ini sangat tidak bisa dijelaskan dan menyebabkan ketegangan di rumah mereka. Bagian 4. Mencari jawaban. Jody dan Mark mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang boneka itu. Mereka mulai melakukan penelitian di perpustakaan lokal dan berbicara dengan penduduk setempat yang mungkin mengetahui sejarah boneka tersebut. Mereka menemukan bahwa boneka itu berasal dari seorang pengrajin lokal yang terkenal dengan keterampilan membuat boneka, tetapi ada rumor tentang kematian misterius yang terkait dengan boneka-boneka yang dibuatnya. Bagian 5. Menyadari bahaya. Saat Jody dan Mark semakin mendalami penyelidikan mereka menemukan bahwa boneka itu mungkin tidak hanya sekadar boneka biasa. Ada legenda lokal tentang boneka yang bisa hidup dan mengambil alih kehidupan orang-orang di sekitarnya. Mereka mulai memahami bahwa boneka itu memiliki kekuatan gelap dan harus segera ditemukan cara untuk menghentikannya. Bagian 6. Pertarungan melawan boneka. Ketika boneka itu mulai menunjukkan perilaku yang semakin agresif dan berbahaya, Jody dan Mark harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin tidak bisa mengalahkan boneka itu dengan mudah. Mereka merencanakan cara untuk menghancurkan boneka tersebut atau mengembalikannya ke tempat asalnya agar bisa menghentikan teror yang diakibatkannya. Dalam puncak ketegangan cerita, mereka berhadapan langsung dengan boneka dalam sebuah konfrontasi yang menegangkan. Mereka akhirnya menemukan cara untuk memusnahkan boneka dengan bantuan seorang ahli yang mereka temui dalam pencarian mereka. Bagian 7. Akhir yang menegangkan. Setelah pertempuran terakhir melawan boneka, Jody dan Mark akhirnya berhasil menghentikan teror yang disebabkan oleh boneka tersebut. Meskipun mereka merasa lega, mereka juga merasa tertekan oleh pengalaman menakutkan yang baru saja mereka alami. Mereka menyadari betapa pentingnya berhati-hati terhadap barang-barang antik dan misterius yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Cerita diakhiri dengan Jody dan Mark merasa bersyukur karena bisa kembali ke kehidupan normal mereka, meskipun mereka masih sering teringat akan pengalaman menakutkan dengan boneka yang bisa bergerak itu. Cerita ini menawarkan campuran suspense, ketegangan, dan horor khas Goosebumps, dengan boneka yang menjadi pusat teror dan misteri.